Apa Bapak tahu tentang sejarah Uganda? Biar saya jelaskan dulu ya. Pada abad ke-19 dan sebelum terjadinya genosida Rwanda, orang Rwanda diwajibkan bekerja untuk memimpin masyarakat mereka seminggu setelah Presiden Paul Kagame mulai berkuasa sebagai bagian dari upaya untuk membangun kembali Rwanda. Setelah genosida, sang presiden menjadikan hari Sabtu terakhir setiap bulannya sebagai hari untuk mengisi Uganda atau kontribusi untuk masyarakat. Nah, pada hari tersebut lalu lintas akan dihentikan selama 3 jam pada pagi hari agar orang-orang dapat membersihkan ibu kota Rwanda Kigali yang hancur akibat perang. Program Uganda nasional seperti ini saat ini diresmikan pada tahun 2009. Wali Kota Johannesburg Herman Masaba terilhami oleh program Uganda dan prakarya program bersih-bersih sukarela yang disebut RSBC. RSBC pada Agustus 2017, United Nations Mission Institute Sudan UNMISS juga mulai program serupa di Sudan Selatan. Semua orang Rwanda yang berusia 18 hingga 65 tahun, kecuali yang tidak mampu, diwajibkan secara hukum untuk ikut serta dalam Uganda. Jika lalai, mereka dapat diganjar denda sebesar 5.000 franc Rwanda atau sekitar $6. Uganda berhasil menjaga kebersihan di Rwanda. Oke. Selamat sore mas. Selamat sore mas. Masnya ngomong namanya siapa? Nama saya Ageng mas. Ngomong-ngomong ini masnya udah tahu belum apa itu Uganda? Oh maaf, sebenarnya saya belum tahu mas apa itu Uganda. Oh baik mas kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Amaliano Garangomardana, NIM 13122000076. Uganda adalah hari libur nasional di Rwanda yang berlangsung pada Sabtu terakhir setiap bulan. Pada hari tersebut, masyarakat gotong royong untuk membersihkan wilayah sekitar mereka pada pukul 8 hingga 11. Setiap orang diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut dan mereka yang lalai dapat diganjar hukuman denda. Program ini dimulai pada tahun 2009 dan berhasil menjaga kebersihan di Rwanda. Uganda berarti berkumpul bersama untuk satu tujuan. Dalam bahasa Kimia Rwanda, bahasa resmi Rwanda, namun pada dasawarsa 1970-an, istilah ini juga bermakna kerja paksa. Selamat siang, saya Muhammad Teguh Pribadi. Pada abad ke-19 dan sebelum terjadinya genosida Rwanda, orang Rwanda diwajibkan untuk memimpin masyarakat mereka 2 kali seminggu. Setelah Presiden Paul Kagame mulai berkuasa, bagian dari upaya untuk membangun kembali Rwanda setelah genosida. Sang presiden menjadikan hari Sabtu terakhir setiap bulannya sebagai hari untuk umunsi Uganda atau kontribusi untuk masyarakat. Pada hari tersebut, lalu lintas akan dihentikan selama 3 jam pada pagi hari agar orang-orang dapat membersihkan ibu kota Rwanda Kigali yang hancur akibat perang. Program Uganda nasional seperti saat ini diresmikan pada tahun 2009. Wali Kota Johannesburg Herman Masaba terilhami oleh program Uganda dan praskarai program bersih-bersih sukarela yang disebut RSBC pada Agustus 2017. United Nations Mission Institute Sudan atau bisa dibaca dengan UNMISS juga memulai program serupa di Sudan Selatan pada Juni 2019. Semua orang Rwanda yang berusia 18 hingga 65 tahun, kecuali yang tidak mampu, diwajibkan secara hukum untuk ikut serta dalam Uganda. Jika lalai, mereka dapat diganjar denda sebesar 5.000 franc Rwanda atau sekitar $6. Uganda berhasil menjaga kebersihan di Rwanda. Selamat siang, nama saya Seva Global Bernardin. Uganda dapat diterjemahkan sebagai bersatu dalam tujuan yang sama untuk mencapai suatu hasil. Sebuah praktik yang telah lama ada dalam budaya Rwanda, namun baru belakangan ini menjadi sebuah keharusan.
Pada hari Sabtu terakhir setiap bulan mulai pukul 8 hingga 11, bisnis tutup dan lalu lintas terhenti karena warga di seluruh negeri berbondong-bondong ke lingkungan mereka membawa sekop dan cangkul dan bersama-sama berusaha menjadikannya sedikit lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya. Proyeknya berkisar dari panggilan saluran drainase hingga pembersihan jalan. Semua warga negara yang berbadan sehat berusia antara 18 dan 65 tahun diharapkan untuk berpartisipasi dan menghindari kewajiban sipil. Dapat mengakibatkan denda atau bahkan penangkapan. Ini adalah hukuman yang berat. Namun Presiden Rwanda melihat praktik ini sebagai peluang penting untuk memperbaiki kondisi sosial dan fisik Rwanda. Penilaian dampak yang dilakukan oleh RGP, yaitu merupakan Dewan Pemerintahan Rwanda, menyebutkan nilai ekonomi proyek Hari Kerja Masyarakat dari tahun 2007 hingga 2016 adalah sebesar 120 juta dolar Amerika berdasarkan kegiatan seperti reboisasi dan pemeliharaan jalan. Ketika ditanya tentang dampak Umuganda, lebih dari separuh penduduk menyatakan dampak positifnya terhadap kebersihan lingkungan sebesar 16,3%. Mengakui dampaknya terhadap kualitas udara dan perbaikan lingkungan secara keseluruhan. Jarang sekali kita melihat banyak sampah di Rwanda. Bahkan di ibu kota Rwanda, Kigali, yang sering disebut sebagai kota terbersih di Afrika. Pengunjung seringkali terkejut dengan betapa bersihnya jalanan di Kigali. Namun siapapun yang mengunjungi Umuganda bisa mulai memahami mengapa negara ini terlihat begitu rapi. Apa bisa Umuganda diterapkan di Indonesia? Bisa. Umuganda tidak lebih dari membersihkan lingkungan sekitar. Di Indonesia sendiri lebih dikenal sebagai kerja bakti, yaitu dilakukan setiap hari Minggu pagi sampai jam 9 hingga jam 10. Para pekerjanya adalah sukarelawan dan warga itu sendiri.